Tahun ini merupakan tindak lanjut momentum emas Hari Kearsipan ke-51 tahun 2021 yang menjadi tahun 2023 sebagai pendorong terwujudnya gerakan bersama percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui 3 pilar kearsipan strategis nasional, tertib arsip, transformasi digital kearsipan, memori kolektif bangsa melalui Terima kasih semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara Rakor Kearsipan Nasional dan sekaligus menyelenggarakan perayaan Hari Kearsipan yang ke-52. Semoga rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan hikmat sampai selesai. Dan se-Indonesia pertemuan asosiasi Kepala Dinas Kearsipan, Asosiasi Perusahaan Jasa Kearsipan, Arsipalis, dan lain-lain, dan termasuk di dalamnya para sekjen, para sesama yang hadir, para Dewan Penasihat Ahli Ibu Koni, dan para Dewan Pakar, serta Bapak Ibu semua jajaran ANRI yang saya hormati, para varian arsip di desa, melalui kegiatan restorasi dan alih media arsip desa, melalui program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi dan kegiatan Bunga Desa yang kami lakukan, sehingga kami mampu meningkatkan penyediaan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Bapak Imam Gunarto disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pancasila. Saya ulangi lagi kurang mantap. Salam Pancasila. Salam arsip. Terima kasih. Kami punya salam sendiri. Yang terhormat dan saya muliakan Menteri Pan-RB Bapak Abdullah Azwar-Anas, yang saya hormati Kepala LAN Bapak Adi, yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Bapak Asisten, yang saya hormati dan saya muliakan Bupati Banyuwangi Ibu Festiandani, yang saya hormati dan saya muliakan juga para sekjen, desmen, sestama, mohon izin tidak kami sebutkan satu persatu yang banyak hadir di sini, para gubernur,
bupati, wali kota, atau yang mewakili dari seluruh Indonesia, pimpinan tinggi media dan nasional, seluruh pimpinan dari Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi, Dewan Penasihat ANRI. Saya ingin mohon izin Pak Menteri ingin mengenalkan Dewan Penasihat ANRI yang hadir di sini. Mohon berdiri Ibu Konira Hakundili Bagri. Silakan ambil perkenalan terhadap seluruh komunitas Karsipan. Beliau dengan ikhlas tanpa pamrih membantu Karsipan sebagai Dewan Penasehat Arsip Kemaritiman dan Pertahanan sesuai dengan keahliannya. Kemudian kami juga ingin memperkenalkan penasihat ahli bidang teknologi informasi dan komunikasi. Mohon izin Prof. Yudo untuk berdiri. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga para dewan pakar Memory of the World dan Memori Kolektif Bangsa, para kepala lembaga kearsipan, kepala unit kearsipan, arsiparis, komunitas kearsipan dan hadirin yang hadir secara langsung maupun secara daring yang berbahagia. Saya ingin menyampaikan pantun dulu, mudah-mudahan cocok. Banyuwangi kota di Jawa Timur, alamnya indah, rakyatnya makmur. 52 tahun sudah kearsipan menapaki umur. Kita peringati di bumi baldatun thayyibatun. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini untuk mengikuti acara Rakor Karsipan Nasional dan sekaligus menyelenggarakan perayaan Hari Karsipan yang ke-52. Semoga rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan hikmat sampai selesai tanpa halangan suatu apapun, dan insya Allah banyak membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Tidak lupa salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan sampai di umatnya di akhir zaman. Bapak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya atas nama Arsip Nasional, seluruh panitia dan komunitas kearsipan Indonesia mengaturkan terima kasih atas perkenan kehadiran Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menghadiri acara ini, memberikan arahan, membuka acara, dan mudah-mudahan berkenan pula menyerahkan penghargaan kepada tokoh, individu maupun institusi atau organisasi yang memiliki capaian luar biasa di bidang kearsipan. Kehadiran Bapak sangat bermanfaat dan akan memompa semangat seluruh aparatur kearsipan agar bekerja lebih baik dan maksimal. Terima kasih tidak terhingga kepada Ibu Gubernur dan seluruh jajaran, juga kepada Ibu Bupati Banyuwangi dan seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan Arsip Nasional untuk menyelenggarakan acara ini dengan sangat baik. Perlu kami laporkan bahwa penunjukan Jawa Timur dan kemudian di Kabupaten Banyuwangi merupakan hasil kesepakatan para kepala dinas kearsipan seluruh Indonesia pada tahun lalu pada saat Rakornas dan perayaan Hari Karsipan ke-51 di Pekanbaru, Riau. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih, penghargaan, dan selamat kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah yang hadir dan akan menerima penghargaan kearsipan tahun ini. Penghargaan ini betul-betul merupakan hasil dari prestasi Bapak dan Ibu dalam membimbing dan menyelenggarakan kearsipan di instansi masing-masing. Bapak Menteri, Ibu Bupati yang saya hormati, dan hadirin yang berbahagia, izinkanlah dalam kesempatan ini saya melaporkan beberapa hal.
Pertama, bahwa rangkaian perayaan puncak Hari Kearsipan ke-52 yang dilakukan mulai tanggal 22 sampai 23 dengan menggelar beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi kearsipan, penganugerahan penghargaan kearsipan terbaik kepada institusi, kepada pimpinan kementerian lembaga dan arsiparis. Kemudian ada seminar best practice kearsipan, eksekutif board meeting para kepala dinas kearsipan se-Indonesia, pertemuan asosiasi kepala dinas kearsipan, asosiasi perusahaan jasa kearsipan, arsiparis, dan lain-lain, dan termasuk di dalamnya melakukan kunjungan budaya di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Bersamaan dengan itu juga diadakan pameran kearsipan dan pameran produk UMKM. Peserta yang hadir, saya kira ini hampir memenuhi target Bapak Menteri, ditargetkan 1.000, saya kira ini sudah penuh sekali, saya kira mungkin sudah memenuhi target. Kemudian kedua, kami sengaja mengusung tema Hari Kearsipan ke-52 ini adalah gerakan kearsipan menuju birokrasi maju, memori kolektif bangsa, dan peradaban unggul. Tema ini sejalan dengan program nasional, di mana program kearsipan memiliki dua impact, yaitu mendorong percepatan reformasi birokrasi yang maju dan mendorong pemajuan kebudayaan melalui terbentuknya memori kolektif bangsa dan peradaban unggul. Kami meyakini program kearsipan nasional yang kami sederhanakan menjadi 3, yaitu tertib arsip, transformasi digital kearsipan, dan memori kolektif bangsa, harus dikolaborasikan dengan semua stakeholder. Tidak bisa dikerjakan oleh Andri sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh arsiparis sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri, melainkan harus dikerjakan oleh semua orang, semua pihak, semua masyarakat, sehingga tema Hari Kearsipan ke-52 ini sengaja mengusung pesan pokok kearsipan, yaitu gerakan kearsipan. Bapak Menteri, Bupati, dan para hadirin yang saya hormati, program tertib arsip dan transformasi digital kearsipan dilaksanakan untuk mendorong dan mempercepat reformasi birokrasi yang telah Bapak Menteri canangkan, yaitu reformasi birokrasi tematik yang meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual Presiden, dan digitalisasi administrasi pemerintahan. Penyelenggaraan kearsipan harus berdampak untuk masyarakat dan mampu menjadi enabler terwujudnya good and clean government, karena arsip merupakan bukti akuntabilitas kinerja dan rujukan kerja organisasi kita sehari-hari. Di samping itu, kiranya perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri dan hadirin bahwa hari ini, saat ini, kita sesungguhnya sedang mengalami kondisi darurat arsip dan kondisi darurat memori. Bangsa kita terkenal dengan bangsa pelupa. Satu-satunya jalan untuk mengatasinya adalah dengan membangun kearsipan sebagai pusat memori kolektif bangsa. Banyak masyarakat yang tercerabut dari memori desa dan daerahnya, tercerabut dari memori kebangsaannya. Banyak anak-anak bangsa yang hidup di Indonesia, namun memorinya berbeda, memorinya bukan Indonesia. Jika kita biarkan, maka bangsa kita akan mengalami keausan, bangsa kita akan mengalami kekeroposan dari dalam. Hancurnya suatu bangsa dimulai dari pikiran dan hati rakyatnya. Saya sangat yakin bahwa gerakan kearsipan untuk mengembalikan dan menjaga memori kolektif bangsa adalah peperangan sesungguhnya yang kita hadapi hari ini. Salah satu arsip penting perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah terkait perjuangan para pendiri bangsa yang telah merumuskan suatu cetak biru pembangunan sebagai upaya implementasi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.
para pendiri bangsa menilai bahwa upaya mencapai masyarakat adil dan makmur hanya dapat terwujud melalui kebijakan pembangunan yang berbasis pada spirit kebangsaan asli Indonesia. Arsip roadmap pembangunan nasional pertama Republik Indonesia tersimpan di ANRI, yaitu Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Roadmap tersebut disusun oleh 513 orang pendiri bangsa dengan dibantu tak kurang dari 600 pakar dari berbagai universitas yang terkenal dengan nama Dewan Perancang Nasional. Arsip resmi negara menunjukkan bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mengeluarkan keputusan Presiden nomor 185 tahun 1958 yang menetapkan Profesor Dr. Haji Muhammad Yamin sebagai Ketua Deparnas. Bapak Menteri, kami laporkan bahwa pada tanggal 20 Mei yang lalu, dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, ANRI berkesempatan menyelenggarakan diskusi ilmiah dengan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang dengan judul diskusi Arsip Muhammad Yamin, Bukti Otentik Kebijakan Pembangunan Konstitusional Republik Indonesia. Pada perhelatan tersebut, pihak Universitas Andalas merekomendasikan agar arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa dan dijadikan bahan untuk pembelajaran kepada bangsa kita. ANRI menyadari pentingnya arsip tersebut. Oleh karena itu, ANRI akan berusaha untuk menjadikannya arsip-arsip yang memiliki nilai seperti halnya arsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana sebagai memori kolektif bangsa. ANRI tentu saja mengapresiasi usul Universitas Andalas dan tentu saja mengharapkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, terutama dari Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, karena ANRI berada dalam koordinasi Kementerian ANRI. Bapak Menteri dan hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, maksud dan tujuan dari penyelenggaraan Hari Kearsipan ke-52 ini adalah mengambil marwah perjuangan kearsipan yang dilakukan oleh para penduduk kita dan kemudian mencoba kita meneladaninya. Dari itu semua kita dapat meneguhkan kembali, memperkokoh kembali niat untuk menyelenggarakan kearsipan yang lebih baik dalam mendukung visi dan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya dalam kesempatan ini, kami mohon kepada Bapak Menteri untuk berkenan menyerahkan penghargaan kearsipan, memberikan arahan dan membuka rangkaian acara peringatan Hari Kearsipan ke-52 secara resmi. Sebelumnya, kami juga mohon kepada Ibu Bupati untuk menyampaikan sambutan. Laporan ini akan kami tutup dengan sebuah pantun. Bulan Mei, bulan yang tidak terlupakan. Bulan Kebangkitan Nasional dan bulan kearsipan. Dengan bangga dan bahagia saya ucapkan selamat ulang tahun ke-52 kearsipan untuk masa depan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan acara kita pada hari ini, yang terhormat Bapak Abdullah Aswar Anas, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam Pancasila, salam arsip. Baik, terima kasih sekalian. Ada pantun karena Pak Kepala tadi ada pantun, maka saya juga sampaikan pantun. Jalan-jalan ke Banyuwangi, alamnya indah, begitu asri. Senang sekali hadir di sini bertemu arsiparis yang melayani. Ke gedung ANRI di Jalan Ampera, gedungnya indah dan bersejarah. Arsip nasional dokumen negara harus dirawat dan dipelihara. Saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur karena hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Kepala ANRI dan
Ses, kemudian teman-teman kepala lembaga pemerintah, ada Pak Kepala LAN, kemudian ada para sestama, ada sestama ombudsman ya tadi, Komisi Yudisial, kemudian ini Pak Sekjen Menteri LHK, Menteri Selamat atas penghargaan, kemudian Pak Asisten mewakili Ibu Gubernur, karena Ibu Gubernur nanti akan hadir malam, katanya Ibu Koni, Dewan Penasehat, setahu saya sih pengamat pertahanan. Jadi kalau pembelian pesawat supaya beliau ini yang bagian, ternyata ada katanya arsip pertahanan tadi, berarti masuk gitu. Nah, beliau baru pertama ke Banyuwangi, selamat. Kemudian Bu Sestama BPOM, kemudian Pak Ses BPKP, dan teman-teman sekalian saya hormati Ibu Bupati Sleman, para bupati, ada Pak Bupati, wah sahabat saya, ada ternyata banyak teman-teman di belakang. Mohon maaf saya tidak bisa lihat dengan baik karena ada cahaya dari depan saya ini. Para kepala dinas dan yang hadir di berbagai daerah, kemudian ada Wali Kota Batu, PJ, dan seluruh teman-teman tim ahli dan seluruh hadirin yang berbahagia pada kesempatan ini. Saya mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah, saya termasuk yang senang kalau acara di Banyuwangi karena saya bisa pulang kampung. Sudah lama ini saya beberapa waktu hanya telepon-teleponan saja. Nah, hari ini saya begitu diundang, saya senang karena bisa hadir di tempat ini. Nah, sekalian saya hormati, saya senang nih hari ini saya melihat para teman-teman ini live tadi. Tepuk tangan buat anak-anak. Coba undangnya dibunyiin lagi, coba masih bisa nggak kamu bunyiin lagi? Ya, apa saja sudah kamu, pokoknya kamu pukul coba. Ini luar biasa. Saya tanya latihannya baru 2 hari karena kepastian, tapi oke menurut saya tadi. Tepuk tangan saya kira. Ini kelebihannya kalau kegiatan di daerah manapun, anggaran irit tapi bisa terlaksana dengan baik. Kalau di daerah-daerah ini, termasuk kemarin acara di berbagai, termasuk kemarin di Aceh ya, kita juga silakan. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat mereka. Ini anak-anak sanggar di daerah, khusus hari ini ada anak-anak sanggar di daerah. Pak saya hormati, saya senang tadi karena memulai acara ini, Bu Koni, ini tradisi di Banyuwangi sejak dahulu, sejak kami jadi bupati, setiap memulai acara dengan santunan anak yatim. Karena anak yatim itulah hampir semua agama mengajarkan, itu perangko terbaik untuk mengantar doa kita dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu setiap acara selalu ada santunan anak yatim, kemudian yang kedua adalah selalu ada sholawat. Sehingga dengan demikian, sholawat dan santunan anak yatim ini menjadi teman kami bekerja sejak kami waktu itu menjabat. Kita ini boleh bekerja, tapi Tuhan Allah yang menentukan. Maka kalau kerja keras dibarengi dengan doa dan berbagi untuk anak yatim, insya Allah kesuksesan akan hadir di tengah-tengah kita semua, termasuk Bapak Ibu sekalian. Lagi ada? Banyuwangi. Betul ya, enak kali ya. Ketempongnya.
Iya. Apanya mas? Genovi berat. Baik, selanjutnya Ibu dan Mas saya hormati, hari ini kita juga sedang rapat di sebuah hotel namanya El Royal. Saya ingat betul dulu Ibu Koni dan Bapak sekalian, ketika hotel ini akan dibuat, semua orang yang mengajukan IMB harus presentasi arsitek. Kenapa? Karena disitulah kita bisa menitipkan peradaban. Ada banyak bangunan-bangunan baru di setiap daerah, kadang dia berjalan bisnis to bisnis. Kita tidak sempat menitipkan peradaban dan identitas kebudayaan kita. Maka disinilah waktu itu ketika hotel ini akan dibangun, pertama harus bikin ballroom. Waktu itu belum ada orang rapat-rapat di sini. Karena MICE itulah yang mempercepat pertumbuhan daerah. Sehingga saya bilang Pak Enggar wajib bikin ballroom. Maka semua hotel di sini yang baru pasti punya ballroom. Itulah kebijakan waktu itu di daerah di Banyuwangi. Yang kedua, setiap yang akan bangun hotel harus bikin presentasi arsitek. Dari sinilah kita titip, maka Bapak ketika masuk tadi di lantainya itu ada lantai gajah kuling. Karpetnya pun Bapak sekalian ini karpet gajah kuling, bukan karpet biasa. Sehingga disinilah identitas ciri khas daerah ini bisa kita titipkan. Kadang pembangunan tumbuh, peradaban kita tergusur. Inilah untuk membangkitkan memori kolektivitas bangsa. Kita masih ingat Bung Karno pernah tidak rapat kabinet, menunda rapat kabinet sampai 2-3 kali. Karena ingin mendengar presentasi arsitek Hotel Indonesia, Royal Ambarukmo, dan berbagai memori kolektif bangsa lain, bagaimana Bung Karno sangat peduli dengan arsitek. Maka sejak itulah hampir semua bangunan di zaman Bung Karno timeless hingga hari ini. Warnanya saja dirubah, tapi tata ruangnya sangat mudah dinikmati oleh kita semua. Ini bagian dari memori kolektif bangsa. Oleh karena itu, waktu itu hampir setiap presentasi arsitek saya menikmati mengikuti. Ini masih ada kepala PU-nya waktu itu Pak Muji. Disitulah kita dari awal kita ikutkan. Jangan asal di tengah. Karena kalau presentasi arsiteknya di belakang itu akan jadi kos buat investor. Tapi kalau sejak awal dia akan senang terlibat. Karena itu bagian dari penitipan identitas kebudayaan lokal kita. Inilah Mbak sekalian saya hormati, maka bisa kita nikmati. Termasuk ini atapnya, atap hotel yang dari luar. Waktu itu hotel atapnya akan dicor. Saya tidak mau, saya ingin titip atap pusing Banyuwangi. Maka Bapak lihat atapnya, atap pusing Banyuwangi yang kemudian didesain. Bahkan ornamen-ornamen beberapa batiknya yang ada di kamar dan lukisan juga kita minta lukisan dan ornamen lokal. Inilah saya kira Bapak sekalian harapan saya nanti, mumpung Bapak ke daerah ke Banyuwangi, strategi kearifan lokal saling melengkapi yang Bapak Ibu telah kerjakan di tempat Ibu masing-masing. Seperti di Sleman, ini keren luar biasa, karena memang di sana sudah hebat sejak dahulu kala. Tetapi tentu kita saling belajar dengan kota-kota lain termasuk Bapak Ibu ketika datang ke tempat. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian dokumen spirit kearsipan kita. Bagaimana daerah berangkat untuk segera memajukan daerahnya sesuai dengan caranya masing-masing. Termasuk waktu itu saya wajibkan setiap acara pakai udeng. Karena inilah waktu kita di daerah. Saya itu koleksi udeng saya ini banyak. Setiap ke daerah saya sekarang dikasih kekhasan masing-masing. Jadi semakin ke timur semakin pendek, semakin ke barat semakin tinggi. Bapak kalau ke Aceh dapatnya segini, Riau juga sama tinggi. Jadi memang semakin ke barat semakin tinggi. Itu kalau saya koleksi dan seterusnya. Semakin ke timur pesisiran musiknya ada kayak orang marah, udah geruduk beredar. Begitu ke Jawa Tengah santai, kita bisa ngantuk sih kalau pelaku di Jawa Tengah. Itulah kekhasan musik yang secara tidak terasa bisa kita nikmati, menggambarkan dinamika dan gerak dari setiap daerah. Ibu saya hormati, saya sering sampaikan, saya ini menjadi menteri seperti pemain sepak bola. Saya ini masuk main bola di babak kedua. Itu pun di menit ke-13. Dan sudah pasti kata bahasanya tidak ada perpanjangan waktu main bola. Jadi waktunya pendek. Dan itu pun targetnya bukan 1-0, tapi targetnya 5-0. Karena urusannya memang banyak yang harus diurus. Oleh karena itu maka Bapak sekalian, kemudian begitu saya dilantik, saya kemudian ngambil tagline dari arahan Bapak Presiden, yaitu birokrasi berdamai. Kita ini harus bergerak untuk reformasi birokrasi berdamai. Di kantor kita sering banyak rapat, satu rapat, kadang kita dari rapat untuk rapat memutuskan rapat, kesimpulannya rapat untuk disampaikan di rapat.
Walhasil kita ini dari Senin sampai Jumat isinya rapat. Dampaknya nggak kelihatan. Ada rapat koordinasi, rapat teknis baru. Makanya rapat kalau di daerah tidak menarik. Yang menarik adalah rapat ketika di luar daerah. Oleh karena itu Bapak sekalian saya hormati, inilah yang kemudian saya tangkap dari Bapak Presiden. Beliau menyampaikan, Pak Anas, saya tidak mau birokrasi ini jelimet, birokrasi ini ruwet. Beliau berharap birokrasi ini berdampak. Kita lelah, kita capek, ada dampaknya, ada hasil. Kemudian yang kedua, birokrasi ini bukan tumpukan kertas, kata beliau. Yang ketiga, birokrasi ini harus dipimpin. Inilah 3 tekanan beliau yang menjadi slide wajib saya yang saya sampaikan di berbagai kesempatan. Maka tentu ini perlu ada strategi, perlu ada cara untuk melipat gandakan capaian. Tidak mungkin tanpa digitalisasi. Di belakang itulah nanti akan kami sampaikan. Saya sering umpamakan, kalau kita ingin menaikkan pasir menggunakan skop di dalam sebuah bak truk, kalau kita sendiri menggunakan skop, lelahnya luar biasa. Tapi bagaimana orang-orang barat bekerja, masang paving tidak lagi pakai tangan, semua pakai mesin. Orang bekerja pakai jas, ada yang sebagian pakai dasi. Mereka menikmati, kenapa? Sudah pakai digital. Mereka tidak lelah, tapi capaian pekerjaan mereka masih. Republik ini sangat luas. Kalau kerja kita manual, berapapun SDM kita, honorer kita rekrut, tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Maka salah satunya adalah digitalisasi yang dilakukan. Oleh karena itu sekalian saya hormati, setiap kita harus segera menentukan skala prioritas. Saya sering sampaikan, tidak mungkin kita bekerja, semua kita kerjakan. Karena semakin kita kerjakan semua, semakin kita tidak akan mencapai semua. Itulah arah Bapak Presiden, jangan bagi tok, jangan bagi-bagi rotok. Maka Bu Koni begitu saya dipilih mendapatkan mandat menjadi Menpan RB, saya ketemu Pak Guyuban, ini saya ketemu Pak Adi, saya ajak ngopi, semua saya ajak ngopi teman-teman. Saya dengarkan semua, banyak masalah. Ini kalau saya kerjakan semua, 5 tahun nggak selesai. Saya rekam ada 2 masalah. Satu, internal birokrasi, ternyata banyak masalah yang harus kami beresin. Yang kedua adalah menyelesaikan urusan rakyat yang membutuhkan tenaga birokrasi. Karena birokrasi ini engine. Bapak Ibu punya mobil nggak? Punya motor? Bapak Ibu kalau punya mobil, entah itu Avanza, Innova, bahkan mungkin Ferrari, itu kuncinya adalah engine. Kalau engine-nya kotor, rusak, mobil nggak akan bisa kencang. Maka engine ini harus diperbaiki. Maka kalau pelayanan negara ini ingin bagus, birokrasinya mesti kita perbaiki bersama-sama. Dan itu adalah tugas kita bersama. Tetapi urusan birokrasi harus kita beresin. Di bulan pertama itulah saya mendengarkan dengan baik ke daerah. Ternyata birokrasi ngurus pensiun susah, ya kan? Ngurus setelah meninggal keluarganya urusannya susah. Ya, mau naik pangkat ribet. Dan ini tentu menjadi problem yang harus kita pangkas. Maka program prioritas pertama kami adalah menyelesaikan urusan layanan kepegawaian. Maka kita pangkas atas saran Pak Presiden. Layakan kenaikan pangkat yang tadi ada 14 tahap, kita pangkas tinggal 2 tahap. Layanan pensiun yang tadinya ada 8 tahap, proses bisnisnya kita pangkas tinggal 3 tahapan proses bisnis. Begitu juga layanan pindah instansi yang tadinya ada 11 tahap, sekarang kita pangkas menjadi 3 tahap saja. Inilah proses bisnis internal yang segera kami beresin di 3 bulan pertama. Terima kasih kepada teman-teman BKN, berkali-kali dengan kanrek-kanrek kami kumpulin waktu itu. Sebelum matahari terbenam, proses bisnis ini harus selesai pemangkasannya, termasuk pendataan pegawai yang selama ini ada anomali. Karena saya bilang waktu itu Pak Kepala Andri, Pak Imam, nggak mungkin saya ngadep Presiden, data kepegawaian kita masih anomali, data kita belum mendekati sesuatu yang diharapkan. Alhamdulillah, akhirnya sebelum matahari terbenam di 2022, data kita selesai 98,2% dan proses pemangkasan bisnis kita bisa kita lakukan. Bahkan saya hormati, saya banyak belajar sejak saya menjadi bupati. Tentu teman-teman bagaimana kepala daerah, para kepala dinas belajar. Tentu proses bisnis harus kita lihat. Itu juga ketika saya ditunjuk oleh Presiden menjadi kepala LKPP. Terus saya ceritakan ini, karena ternyata bisa. Karena begitu kita pertama kali menjabat, pasti alasannya 2 minimal. Enggak bisa Pak, kenapa? Boten-boten arto, tidak ada anggarannya.
Yang kedua, tidak bisa Pak, kenapa? Nggak ada orangnya. Ini terjadi di seluruh tingkatan. Begitu juga ketika saya menjadi kepala LKPP, Presiden mentargetkan 100.000 per tahun, belum pernah tercapai. Rata-rata 52.000. Oh, saya cek ternyata proses bisnisnya ada 8. Maka Bapak Ibu bisa pangkas proses bisnis yang panjang. Kita kelompokkan tinggal 2 saja. Kendaraannya adalah teknologi, yaitu aplikasi Sakmik yang kita integrasikan dengan aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan dan seterusnya. Aplikasi Sakmik. Akhirnya Mbak sekalian, dari proses bisnisnya kita rombak dari target 500.000 kepada saya terlampaui menjadi 1.100.000 produk. Dan karena digital, pertumbuhannya tidak lagi yang binjai yang salam binjai. Tidak lagi direct ukur, tapi pertumbuhannya adalah eksponensial. Begitu juga terkait dengan kearsifan. Kami yakin dengan langkah yang disampaikan oleh teman-teman Andri, kementerian lembaga sekarang melangkah tidak lagi dengan manual, tapi dengan digital. Sehingga memori kolektif bangsa, seperti disampaikan oleh beliau tadi, tentu akan terawat dengan baik. Dan saya yakin ke depan, anak-anak cucu kita akan bisa mendapatkan ini dengan baik di masa depan. Terkait dengan SDM, tentu tantangan kita yang sangat berat. Jadi tadi selain prioritas pertama, ada termasuk yang ke-7, kami tentukan skala prioritas. Begitu juga ketika waktu itu saya memimpin Banyuwangi di tempat ini. Banyuwangi waktu itu orang kalau ke Jawa Timur maunya wisatanya ke Malang. Dari Medan. Kalau enggak ya sampai Jember, enggak mau ke Banyuwangi, melewati gunung, takut kena santet. Ini memori kolektif bangsa harus dirubah. Nah, tugasnya Bapak merubah di sini, saya bilang gitu. Saya ketika ketemu Andri, saya lihatin dokumen yang lama-lama tentang Banyuwangi Pak Sam. Nanti dibawa semua, hebat-hebat ternyata. Abad lama saya lihat. Ini memori kolektif bangsa harus dirubah. Bahwa Banyuwangi waktu itu tempatnya tukang santet. Bagaimana mungkin orang berwisata, dengar santet aja malas. Ini problem. Jadi problem image. Maka pertama saya jadi bupati adalah image ini harus berubah. Selama image ini tidak dirubah, orang ke Bali hanya berhenti di penyeberangan. Itu pun dari bis bukan turun pipis, setelah itu naik bis lagi. Alias Banyuwangi tempat transit orang pipis. Kalau perlu jangan bermalam di tempat ini, langsung cepat aja nyebrang ke Bali. Itulah yang selama ini saya dengar. Berat amat waktu itu jadi bupati. Bagaimana mungkin jadi destinasi wisata? Akhirnya Bapak sekalian, ini jadi prioritas kami. Pariwisata menjadi umbrella, kami prioritaskan. Maka saya lihat waktu itu kemiskinan kami 20,4%. Income per kapita Banyuwangi waktu itu 14 juta per orang per tahun. Masih sangat rendah. Malang sudah 19 tahun. Inflasi kami sangat tinggi. Indeks kreatif kami berubah. Tapi dengan cara yang tepat dari umbrella yang kita putuskan, termasuk indeks kreativitas waktu itu indeks 100. Sekarang Banyuwangi alhamdulillah di angka yang pertama. Dan indeks income per kapita tadi, mana income per kapita? Ini ada Pak Wali Kota Mas. Income per kapita Banyuwangi dulu 14 juta. Sekarang bisa melompati kabupaten lain. Saya tidak ingin bacakan, nanti agak sarang kalau saya bacakan. Sekarang sebelum kami berhenti 50 juta per orang per tahun. Tadinya 51. Ini adalah angka bahwa kalau kita kerja fokus, tapi ini butuh afirmasi. Waktu itu Bu Koni ternyata rakyat miskin bukan hanya perlu kredit, tapi pasar mereka perlu diproteksi. Sebesar apapun kredit diberikan, kalau pasar mereka tidak diproteksi, pendapat rakyat juga akan tidak baik. Maka waktu mohon maaf kami larang Alfamart Indomaret. Sampai sekarang Ibu Bupati terus melanjutkan. Kami larang mal-mal berdiri di Banyuwangi, karena mal tidak menyimpulkan kemajuan ekonomi. Eskalator yang bergerak tidak menyimpulkan ekonomi yang sesungguhnya. Karena pemilik mal rata-rata NPWP-nya tidak di daerah, rata-rata di Jakarta. Kita diangkut ke sana. Maka waktu itu kami larang. Ini Banyuwangi, tapi tempat lain jangan ditiru. Kira-kira di tempat saya. Karena praktekkan ini sakit perut saya. 3 tahun pertama sakit perut saya. Dianggap pencitraan. Nah, kita lihat besok. Kami juga melarang hotel bintang 3 ke bawah. Kenapa? Hotel-hotel melati yang tumbuh kadang tidak mendorong wisatawan yang tumbuh, tapi kadang menghabisi homestay di level bawah. Dan hotel bintang 3 ke atasnya tidak tumbuh. Maka hotel-hotel seperti ini bisa tumbuh, ini karena kebijakan yang dikerjakan oleh tim waktu itu. Tim itu penting dan itu adalah fokus. Nah, itu saya hormati, fokus ini menjadi penting sehingga dengan begitu maka capaian ini insya Allah akan bisa kita dapatkan. Saya senang ada banyak daerah sekarang lebih fokus, sudah mulai fokus. Maka waktu itu kami putuskan kembali semua dinas adalah dinas pariwisata.
Saya dikritik oleh banyak orang, Pak Anas kapan kerjanya? Kok suruh ngurus wisata semua? Mereka tidak tahu bahwa pariwisata bagi kami di Banyuwangi waktu itu bukan sekedar mendatangkan orang dan uang, tapi pariwisata menjadi umbrella proyek perubahan untuk merubah mindset orang di daerah. Yang tadinya jorok jadi bersih, yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, yang tadinya pantai kami kumuh, pantai Bum yang tadinya kotor, sekarang pantai Bum tiba-tiba menjadi bersih. Kami kemudian memanfaatkan fasilitas alam yang diberikan oleh Tuhan. Kami membuat event internasional tanpa harus membangun stadion. Karena kalau menunggu stadion, uangnya nggak ada, bangunnya pun lama. Maka kita bangun internasional, maka kita kerjakan international surfing waktu itu, yaitu international surfing, salah satu surfing yang terbaik di dunia, digelar di Banyuwangi dengan biaya kurang lebih 40 miliar dengan biaya sponsor. Dan kalau kita lihat social engagement-nya, saya sering sampaikan, MotoGP dengan stadion yang membutuhkan lebih dari 2 triliun, social engagement-nya nomor 9 di dunia, nomor 1 NBA. Tapi WSL tanpa pembuatan stadion, karena Tuhan telah menyiapkan di Banyuwangi, social engagement-nya nomor 3 terbaik di dunia. Saya ini bercerita, di kabupaten lain potensinya lebih dahsyat dibanding Banyuwangi. Tapi kadang kita sering memfotokopi Jakarta, memaksakan dan dipaksakan di daerah. Padahal otentitas daerah itu menjadi kekayaan yang dahsyat yang Bapak bisa kerjakan. Disitulah kami juga meniru bagaimana internasional Tour de Ijen. Karena kita meniru Tour de France 120 tahun yang lalu. Itu juga yang ditiru oleh Mahathir Muhammad ketika membuat Truly Asia. Waktu beliau berjaya menjadi Perdana Menteri, beliau membuat tour namanya Tour de Langkawi. Langkawi adalah kota kelahiran Pak Mahathir. Dan itulah kemudian ada Tour de France, Tour de China, Tour of Japan, Tour of Korea, dan seterusnya dan seterusnya. Orang hanya mengira ini hanya tour biasa, tapi melatih disiplin orang. Catwalk-nya bukan 1 kilo, tapi catwalk-nya hampir 600 kilo. Bisa dibayangkan. Kalau Sumatera Barat bikin Tour de Singkarak melalui 14 kabupaten, waktu itu teman-teman di Banyuwangi nekat. Bukan 14 kabupaten, 600 kilo, 1 kabupaten. Semua teman-teman berjaga sepanjang jalan. Yang dikhawatirkan bukan takut ada orang nyebrang, takut ada kambing nyebrang. Karena banyak di hutan dan di persawahan. Tapi inilah landscape yang kemudian kita jual. Ketika tur yang sama dibantu APBN waktu itu, Tour de Singkarak itu rata-rata dibantu APBN 35 miliar per penyelenggara. Banyuwangi zero APBN. Tanpa APBN ternyata bisa bekerja kali ini bersama-sama. Dan saya bangga di banyak kabupaten sekarang teman-teman juga sedang mengerjakan event meskipun tidak sama seperti ini dengan kebidiran daerah yang diambil. Hasilnya teman-teman sekalian saya hormati, tanpa APBN yang dibantu di Asia Pasifik Ibu Koni, dari banyak tur hanya 6 yang dapat nilai excel Pak Imam, yaitu Tour of Korea, Tour of Japan, Tour of China, Tour de Langkawi, kemudian di Indonesia bukan Tour de Singkarak, mohon maaf, yang dapat bantuan 35 miliar, tapi Tour de Banyuwangi yang dapat nilai excel. Ini hanya contoh bahwa mengkoordinasi antar kabupaten nggak mudah. Mending satu kabupaten dikoordinasikan, lebih mudah sehingga capaiannya juga lebih jelas. Ini cerita-cerita bagaimana kita fokus terhadap pekerjaan. Tetapi tantangan birokrasi kita adalah SDM hari ini. Kita ini menghadapi SDM sangat berat. Kalau dulu saya waktu di LKPP, istilah saya ngurus orang mudah, pengurus barang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi sekarang ngurus orang enggak mudah. Ini tarik menarik ya. Ini bupati-bupati ngadepi semua. Satu sisi kita diminta birokrasi berkelas dunia, kayak tarik tambang. Kalau mau pemilu yang kiri yang mana? Yang kiri. Ini yang kanan kalah terus ini Pak Sabtu. Ya, yang kompeten, yang hebat. Waduh, ini honorer ini tim relawan kita. Ini bro. Nah, inilah tantangan kita hari ini. Presiden meminta ini kita tuntaskan. Dan ada PP dan undang-undang 28 November besok tidak boleh lagi tenaga selain ASN dan P3. Sementara honorer kita jumlahnya masih sangat banyak. 2018 telah didata, totalnya tinggal 400.000. Ini prosesnya, kita sedang data untuk beresin. Kemudian ketika kami menjabat, kita data ulang. Mestinya kalau 400.000, mungkin tinggal 300.000. Kita data ternyata bukan tinggal 300.000, 400.000.
tapi jadi 2,4 juta. Pusing kita. Ini yang saya sebut tadi, salah satu 50 yang harus diberesin yang seperti ini. Dulu memang rekrutmennya agak aneh-aneh, dulu, sekarang tidak. Istilah kami dulu ASDP yang direkrut. Siapa itu? Anak, saudara, dan ponakan. Kalau tidak dulu itu PDAM, ponakan dan anak menantu. Sekarang udah nggak bisa, sistemnya kayak, maka akhirnya honorernya penuh. Inilah PR-PR kita semua Bapak sekalian. Kita sedang mencari jalan tengah untuk beresin ini. Kami sudah bertemu dengan asosiasi para gubernur. Saya sudah bertemu dengan asosiasi para bupati, asosiasi wali kota, dan teman-teman Komisi 2 untuk mencari jalan tengah. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, supaya tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran, dan tidak ada penurunan pendapatan bagi mereka yang sedang bekerja. Tentu ini tidak mudah, ini membutuhkan exercise. Kami masih membuat skema-skema penyelesaian dengan para kepala daerah di seluruh Indonesia. Baik, saya hormati yang berikutnya terkait dengan RB supaya lebih nyata. Tadi Pak Imam sudah menyampaikan, kita sekarang selain 8 area perubahan, Presiden berharap RB kita ini berdampak, tidak hanya di hulu. Maka kemudian ketika kami menjabat, setelah kami mendengar dan dari banyak teman-teman, RB kita fokus ke yang tadi, satu, kemiskinan. Kemiskinan untuk apa? Untuk supaya rakyat segera merasakan kebijakan birokrasi kita. Ada daerah dulu sakitnya bagus, RB-nya bagus, tapi kemiskinannya masih tinggi, berarti nggak berdampak. Administrasinya bagus, tapi kemiskinannya belum berdampak. Yang berikutnya adalah investasi. Kalau investasinya bagus, maka ke depan mestinya RB-nya juga bagus. Dan yang berikutnya adalah tematik dari Bapak Presiden, belanja produk dalam negeri lewat e-katalog. E-katalog kan sudah jalan Bapak Ibu ya, karena itu akan jadi pengalian untuk RB Bapak Ibu. Jadi kalau belanja katalog lokalnya bagus di kementerian lembaga, nanti akan jadi poin, kira-kira gitu. Nah ini penting karena produk lokal menjadi bagian dari target komersial itu bisa dibelanjakan. Yang ketiga adalah digitalisasi. Kami berharap kementerian lembaga di seluruh kementerian digitalisasi ini dijalan. Hanya dengan digitalisasi yang dalam waktu singkat kita bisa mengungkit pelayanan yang cepat, murah, dan transparan. Oleh karena itu digitalisasi dan jalan, nanti akan kami sampaikan. Digitalisasi sekarang tidak boleh lagi memperbanyak aplikasi. Ya, dulu satu inovasi biasanya satu aplikasi. Inilah yang masalah bagi kita sekarang. Maka sekarang sedikitnya ada 27.000 aplikasi. Kalau ada 27.000 aplikasi, rakyat harus membuat akun satu-satu, maka ini menyusahkan rakyat. Maka atas saran Bapak Presiden sekarang, inovasi tidak harus membuat satu aplikasi, tapi menginteroperabilitaskan dari aplikasi-aplikasi yang ada, itulah inovasi. Oleh karena itu juga ada para kepala daerah sekarang memelopori adanya pengintegrasian aplikasi yang ada. Saya kira itu keren, membuat satu portal layanan. Kemarin BPKP telah mengaudit di dalam di 7 kementerian lembaga, ya, khusus di bawah Pak Menko Marves atas kepentingan. Setelah diaudit ternyata aplikasi itu bukan hanya banyak di dalam kementerian, tapi di dalam dirjen yang sama, bahkan di dalam direktur yang sama ada banyak aplikasi yang tidak sama. Tentu kita tidak boleh menyalahkan masa lalu. Inilah proses jalan yang sedang kita tempuh, tapi hari ini harus kita hentikan. Kita ingin interoperabilitas. Maka tidak heran dulu hampir setiap pejabat baru membawa aplikasi baru. Kenapa? Karena setiap pejabat baru, vendor baru melekat pada pejabat-pejabat baru. Maka tidak sedikit kita ini disetir oleh para vendor. Vendorlah yang gembira ketika ada pejabat baru. Sekarang tidak boleh lagi. Atas saran dari Bapak Presiden dan Perpres yang baru, kami diberi kewenangan. Semua anggaran pengadaan, sistem dan aplikasi wajib mendapat persetujuan Kemenpan RB. Kalau tidak, Kementerian Keuangan tidak akan mengesahkan pengadaan. Ibu saya hormati, inilah kerja-kerja yang sekarang menjadi prioritas kami. Terkait dengan RB juga sama, Bapak sekalian, simplifikasi supaya tidak rumit, ini juga menjadi arahan Bapak Presiden. Maka kalau kemarin teman-teman untuk mendapatkan nilai RB bagus, fokus hanya di hulu, sekarang kita sudah ke hilir. Dulu hanya cenderung administrasi. Ada banyak Pemda untuk dapat saking undang konsultan di hotel-hotel, dokumennya dikasih arahan oleh konsultan supaya apa? Nilai sakitnya bagus, RB-nya bagus. Nah kalau ini yang terjadi, maka administrasi kita bagus, dampaknya kurang bagus. Oleh karena itu atas saran Bapak Presiden kita pangkas sekarang. Kalau dulu ada 259 komponen pertanyaan,
dan ribuan dokumen yang harus Bapak Ibu upload. Sekarang tidak lagi seperti itu. Kita langsung hitung dampaknya. Ada 26 dampak. Kalau 26 dampak ini bagus, RB Bapak Ibu bisa naik, saksi Bapak Ibu juga bisa lebih bagus dibanding sebelumnya. Bapak sekalian saya hormati, nah dampak-dampak inilah supaya inline dengan target prioritas Bapak Presiden. Bapak Presiden berharap agar SKPD, saya ini masih kayak bupati katanya. Kementerian lembaga ini itu tidak sibuk dengan urusan masing-masing. Kita ini kadang sibuk dengan urusan masing-masing, maka di akhir tahun kita ini sibuk menghabiskan anggaran masing-masing. Tidak inline dengan target prioritas Bapak Presiden. Padahal kita ini diperintah untuk menyukseskan target prioritas Bapak Presiden. Maka oleh karena itu sekarang proses bisnisnya juga sudah kami ubah. Ibu dan Mas yang saya hormati, ini adalah beberapa hal yang secara prinsip ingin saya sampaikan. Terkait dengan sistem-sistem ini, saya mengapresiasi terhadap sistem setrika. Terkait kesulitan dengan adanya beberapa migrasi dengan Kominfo, mungkin segera kita ada jembatan dengan kita sedang menyiapkan GovTech yang baru. Kita kemarin tadinya kita ingin meminta supaya ini segera jalan, karena 2024 semua harus kita integrasikan. Tapi kalau kementerian lembaga tidak punya tim GovTech, maka mereka tetap akan membutuhkan konsultan. Maka kita sekarang ngajukan Perpres Presiden, dan insya Allah di ratas dalam waktu dekat akan dijalankan. Kita membuat GovTech karena sekarang banyak anak-anak ahli IT yang ada di Kementerian Pendidikan, ada 400 orang, ada di Kementerian Kesehatan 200 orang. Nanti kita jadikan satu dan GovTech di bawah Peruri. Kenapa Peruri tidak Telkom? Karena kalau Telkom harus dapat untung, kalau Peruri Perum tidak harus mencari untung. Inilah proses-proses yang sedang kita beresin. Mudah-mudahan dengan digitalisasi ini ke depan beberapa hal kita akan bisa selesaikan. Kami sangat berharap kepada teman-teman Pemda yang beberapa daerah punya tim IT yang sangat bagus bisa memulai. Misalnya Sleman, Batu, dan beberapa kabupaten lain. Ada kampus-kampus hebat di tempat itu. Mungkin bisa diajak untuk memperbaiki ini semua. Ibu saya hormati, begitu juga terkait dengan penyederhanaan jabatan, birokrasi yang harus lincah. Ini menjadi PR kita semua. Kami dulu sering mendapatkan keluhan betapa rumitnya JF hari ini. Waktu itu untuk pindah jabatan nggak bisa. Kalau arsiparis sampai mati sampai pensiun tetap arsiparis. Padahal pimpinan melihat selain arsiparis dia bisa potensi di tempat lain. Jabatan pelaksana juga sama, banyak sekali. Ada 3.414. Maka atas saran Pak Presiden kemudian kita rapat, dan sekarang dari 3.414 jabatan pelaksana tinggal 3 saja. Jadi bisa lebih lincah pergerakan. Begitu juga jabatan fungsional yang dulu hanya bisa pindah satu rumpun, sekarang teman-teman sudah bisa pindah. Jadi yang sekarang arsiparis bisa saja nanti berpindah, bukan hanya arsiparis. Ibu saya hormati, inilah beberapa hal di internal kami yang insya Allah ini segera bisa dinikmati oleh teman-teman. Begitu juga terkait dengan beberapa PP ASN, sekarang 80%, 1.331 aturan, cukup menjadi satu PP saja. Sehingga teman-teman sekarang dan nanti akan jauh lebih lincah. Ini yang masih pending terkait dengan gaji sama tunjangan ini Pak Kepala. Ngurus tunjangan ini nggak gampang. Tunjangan, tukin itu ruhnya itu kan tunjangan untuk kinerja. Berarti ruhnya yang tunjangan itu diberikan orang yang kinerjanya bagus. Nah sekarang tukin itu jadi hak, nggak berkinerja pun kalau dikurangi marah-marah, betul kan? Tepuk tangan bagi yang betul dari saya. Nah, tunjangan itu mestinya diberikan kepada mereka yang bekerja. Ini yang bekerja dengan tidak sama. Inilah yang sedang kami luruskan lewat PP ASN, sehingga dengan demikian bagi mereka yang bekerja nanti akan mendapatkan tunjangan yang lebih dibanding mereka yang tidak bekerja. Ibu dan saya hormati, ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang akan dikerjakan oleh kami akan segera, yang sebagian sudah mulai dirasakan oleh bangsa. Kemarin yang agak ribut Prof. Bu Koni, Permen Pan RB 1 tentang dosen. Wah, sempat ramai. Pertama berangkat dari Twitternya Pak Burhanuddin Mudadi, dan tulisan ada dosen profesor di UI, judulnya buruh dosen di Kompas. Wah, saya 2 hari pagi sampai sore digeruduk kayak ini. Saya panggil deputi saya. Kita bergerak bersama. Untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Menggapai masa depan yang lebih baik dengan menggerakkan tertib arsip untuk kemajuan bangsa yang bergerak
menjaga dan merawat memori kolektif bangsa. Arsip yang bercerita tentang masa lalu, kini, dan mendatang. Arsip yang terdiri dari teks, gambar, maupun suara. Bergerak menghadirkan sumber pengetahuan. Menerangi kegelapan. Bergerak maju, satukan langkah. Gerakan kearsipan menuju birokrasi maju. Memori kolektif bangsa. Dan peradaban pesta. Kita bergerak. Oh iya, silakan. Ayo malah. Ayo nanti baru saya. Ayo. Berani ya. Iya. Ya hari ini penjelasan. Iya. Mic-nya. Kayak wartawan. Cek suaranya. Cek ini ya. Kejauhan dari Rohim, teman-teman wartawan. Mic-nya Pak. Soundnya kejauhan kali. Ya. Sekali lagi hari ini kita mengadakan satu kegiatan yang sangat penting di Banyuwangi terkait dengan Hari Kearsipan ke-52. Saya senang sekali atas nama Arsip Nasional dan seluruh peserta atas permintaan Bapak Menteri untuk memberikan arahan, kemudian membuka secara resmi dan memberikan penghargaan kepada organisasi individu yang memiliki kinerja kearsipan yang baik. Banyuwangi sebagai kabupaten yang demikian hebat perkembangannya, saya kira menjadi tempat untuk berkumpulnya komunitas kearsipan agar bisa menyerap spirit tentang apa yang pernah dilakukan Banyuwangi sebagai memori kolektif bangsa untuk disebarluaskan di daerah lain. Jadi pemilihan Kabupaten Banyuwangi bukan semata-mata karena teman-teman kearsipan seluruh Indonesia berkumpul di sini, tetapi ingin mencontoh, mengambil spirit dari apa yang pernah dilakukan di sini, dan itu ada di arsip. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi pemerintah sekarang memang sedang secara serius mendorong agar digitalisasi arsip ini menjadi bagian dari program pembangunan pemerintah yang penting. Karena tadi sudah disampaikan bahwa memori bangsa ini banyak terserabut. Banyak Indonesia kolektifnya tentang masa lalu dan sejarah Indonesia. Mereka sejarah bagaimana menyampaikan pikiran anak ya selain dengan dokumen dan novel. Nah, memori kolektif bangsa itu betapa luar biasa sesungguhnya, dan ini menjadi kewajiban kita untuk arsipan ini terus menjadi bagian penting dari program pembangunan. Tadi saja saya lihat ada dokumen Banyuwangi yang dokumennya itu sangat lama dan untuk itu lama bisa kita saksikan. Dan bagaimana arsitektur Banyuwangi kuno itu luar biasa bisa lihat tadi dan seterusnya dan seterusnya. Dan setiap daerah punya memori kolektif yang perlu terus dibangkitkan dan diceritakan kepada generasi bangsa lain. Sehingga dengan demikian Hari Kearsipan ini bukan hanya soal bagaimana arsip dikumpulkan di sebuah kantor, tetapi bagaimana sejarah memori kolektif bangsa ini kemudian bisa diwariskan dan menjadi spirit baru bagi kita untuk membangun
Chunggi di Korea itu bisa menggerakkan dan bangsa bisa hebat itu hanya dengan satu nilai namanya uri menara. Jadi satu nilai. Nah, nilai itu kemudian menjadi memori kolektif bangsa dan kemudian Korea bahkan nyaris dalam beberapa hal menyalip Jepang dan sebagainya. Nah, memori kolektif bangsa inilah yang mencoba dimunculkan lewat Hari Kearsipan Nasional dan pada pertemuan hari ini. Dan tentu Banyuwangi mesti berterima kasih karena hari ini para pengelola arsip yang berprestasi di seluruh Indonesia diberikan penghargaan. Saya kira itu dari saya bersama Kemenpander. Ada yang mau ditanyakan? Pak, mungkin apa saja koleksi arsip nasional yang paling berharga yang dimiliki saat ini, Pak? Nah, soal teknis koleksi nanti dia jawab. Jadi bagaimana mulai misalnya yang Aceh itu terkait dengan tsunami ini sekarang punya dokumen dan pusat studi tsunami, ya, dan itu ada di Aceh. Dan anak-anak yang tidak tahu peristiwa tsunami dia biasa-biasa saja. Tapi betapa tsunami waktu itu meluluh lantakkan Aceh dan punya sejarah yang dahsyat dan itu bisa membangun kesadaran kolektif kita dan rakyat Aceh berwaspada dan memahami bagaimana tsunami itu begitu berbahaya. Dan itu kalau kita ke Aceh dengan melihat pusat studi tsunami, kita bisa mendapatkan memori kolektif bangsa itu di pusat studi. Mungkin yang lain. Baik, arsip yang paling berharga di Indonesia adalah yang tersimpan di Arsip Nasional adalah teks naskah proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno di malam tanggal 17 bersama-sama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kalau tidak ada bukti catatan Bung Karno tentang kemerdekaan Indonesia tentang teks proklamasi itu, maka bukti otentik tentang kemerdekaan Indonesia tidak ada. Jadi satu lembar teks proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno, tulisan tangan Bung Karno, itu arsip yang paling berharga untuk Indonesia. Senilai dengan Indonesia itu sendiri, karena itu sebagai dasar yang menyatakan Indonesia itu. Kemudian untuk langkah secara teknis, Pak, untuk menghadapi keamanan yang terkait dengan pengarsipan baik secara digital atau secara fisik, Pak. Kita punya metode teknologi pengamanan baik secara fisik maupun sistem, ya, baik secara manual maupun digital. Kalau digital kan ada sistemnya blockchain, ada sistem penyimpanan yang di beberapa tempat backup dan sebagainya. Ya, Pak, yang terakhir Bapak, banyak sekali bukti sejarah negara kita ada di luar negeri. Ini bagaimana ini? Ya, untuk bisa memulangkan mungkin ke Indonesia. Betul, kita sudah punya banyak perjanjian dengan Belanda, dengan Inggris, dengan Rusia, dengan Prancis yang pernah menjajah kita, dengan Jepang, yang arsipnya secara digital sudah berangsur-angsur dikembalikan ke Indonesia. Untuk arsip-arsip tertentu, bulan lalu kami rapat dengan tim pengembalian naskah budaya dan Belanda, arsip-arsip yang monumental akan dikembalikan ke Indonesia. Contohnya apa, Pak, yang monumental, Pak? Ya, jadi Kemenpan RB sudah menjadikan digitalisasi sebagai RB tematik. Maka program digitalisasi itu menjadi nafas dari proses transformasi di arsip. Termasuk tadi yang di kami dan lain-lain. Sehingga birokrasi sekarang kita dorong ini untuk digital. Karena dengan digital, arsip komunikasi akan lebih cepat, lebih komprehensif, dan bisa dinikmati masyarakat secara lebih luas. Dan dari sisi birokrasi dengan digitalisasi ke depan akan jauh lebih cepat, transparan, akuntabel, dan itu menjadi pilihan kita hari ini digitalisasi. Karena di luar kita digitalnya udah jalan. Sekarang urusan private kita ini urusannya sekarang dari kita orang mau transfer udah lagi ambil di bank sudah pakai MBNI. Orang mau tarik uang sudah pakai MBNI. Membeli sesuatu pakai kartu dan seterusnya. Nah, sekarang di sektor publik kita sudah mulai termasuk digitalisasi di pelayanan publik untuk KTP, yaitu dengan identitas kependudukan digital PKI. Nah, Banyuwangi itu termasuk dari 10 pusat kota yang menjadi pilot project untuk PKI. Tapi rakyatnya perlu merekam wajah sekarang, setelah itu nggak perlu lagi. Nah,
begitu juga di sisi kearsipan dengan digital nanti nggak perlu lagi terlalu banyak ruangan dari gedung, tapi lebih simpel dan kita bisa mengakses lebih mudah. Ini ya saya kira ya. Ya, makasih teman-teman relax dan teman-teman masih dari belum. Oh dari ya? Belum. Oh belum. Ya, belum transformasi. Katanya mau umroh dulu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.